Buah durian emang selalu menjadi primadona. Selain aromanya yang khas, tekstur yang empuk dan rasanya yang manis, legit dan juicy sangat diminati banyak kalangan, mulai anak-anak hingga orang dewasa. Sangat wajar jika kemudian buah yang dikenal juga sebagai King of Fruits ini menjadi buruan penikmat durian. Bahkan ketika mereka itu harus merogoh kocek cukup dalam untuk menikmati buah tropis ini. Dengan banyaknya penikmat durian di Indonesia, bisnis perkebunan durian menjadi peluang emas yang sangat menjanjikan. Salah satu sosok sukses pebisnis durian adalah Ahmad Baihaqi. Berasal dari Lemah Abang, Kecamatan Doro, kawasan yang dikenal sebagai salah satu sentra durian di Kabupaten Pekalongan, lelaki 42 tahun ini cukup lama mengenal seluk-beluk durian dan juga bisnis prospektif yang mengelilinginya. Sebelum melirik durian, Pak Baihaqi sempat fokus ke usaha lebah hutan. Namun karena penghasilan yang didapat tidak semenjanjikan dan semenggiurkan durian, ia pun kemudian banting setir, 100% beralih ke bisnis durian. Dimulai dari membuka lapak kecil-kecilan di kediamannya di Lemah Abang, saat ini Berkah Jaya Mandiri atau BJM Baihaqi Durian telah bertransformasi menjadi salah satu usaha durian terbesar di kawasan Doro, Kabupaten Pekalongan. Dan beberapa waktu lalu, kami tim Peluang berkesempatan untuk berkunjung langsung ke lapak beliau yang berada di Jalan Raya Doro Lemah Abang untuk belajar tentang rahasia sukses berbisnis durian. Bagaimana mengelola bisnis dan menjadi penanam durian dengan kualitas prima dan harga yang baik. Bersama saya Yaya Ahmad, Peluang, tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Dulu saya di pencari madu, Mbak. Pencari madu ke hutan-hutan. Ya. Dan saya lama perjalanan saya mencari madu itu 7 tahun. 7 tahun? 7 tahun. Madu liar ya? Madu liar. Dan itu saya terinspirasi. Kerjanya ada jedahnya kan. Waktu itu kalau di madu itu ada jedahnya. Jadi habis madu itu pasti kerja di durian, kuli durian. Dari dulu seperti itu? Saya pemanjat kuli sama orang lain. Nah itu kan saya terinspirasi jadi juragan durian itu kayak apa. Dan itu saya dalami untuk jenjang kedepannya itu kayaknya itu bagus. Dan saya punya cita-cita bagaimana saya pemegang rekor di durian itu di Pekalongan biar yang paling gede. Yang paling gede? Ternyata alhamdulillah sampai saat ini, sampai sekarang saya pemegang pengusaha durian paling gede. Saya awal usaha di durian itu dengan adanya modal awal itu ini namanya orang muda itu kan durian itu kan harus modal gede. Nah ada support dari bank manapun dia nawarin ke saya. Nah itu inspirasi tersebut tercapai, kita berjalan ke depannya. Tetap butuh suntikan modal yang besar. Butuh suntikan modal yang besar. Sebagian saya penebas, sebagian, dan yang sebagian lagi karena saya ada teman-teman yang nyepot saya untuk kedepannya cara gimana kolaborasi sama teman-teman usaha di durian itu pemegangnya itu saya semua. Jadi durian teman-teman masuk ke saya semua. Jadi untuk pengiriman atau permintaan-permintaan daerah itu saya bisa menyukupi.
Kalau saya itu pemegangnya 3 kecamatan. 3 kecamatan. Antara lain Kecamatan Kalanganyar, Doro, sama Talun. Itu awal, yang penting itu apa ya? Yang penting itu getol dengan pingin kerja di durian. Dan itu jangan separuh-separuh. Orang kerja di durian itu jangan separuh-separuh. Bahkan kadang-kadang kalau kesannya di modal ya, di modal itu saya nggak bisa kerja karena modal. Itu semua kalau ada relasi bisa dibicarakan. Ketika mengawali terjun di bisnis durian, Pak Baihaki benar-benar memulainya dari bawah, dari nol. Saat itu ia belum memiliki lahan sendiri, baik lahan untuk ia berjualan durian maupun lahan kebun yang bisa ia tanam. Tapi ia paham bahwa bisnis ini bisa dijalankan baik melalui cara tradisional maupun modern. Yang jelas banyak cara menuju Roma. Tidak memiliki lahan untuk ia tanami pohon durian, ia bekerja sama dengan para petani durian melalui skema bisnis yang sama-sama menguntungkan. Tidak memiliki tempat jualan, ya udah, ia manfaatkan saja teras rumah untuk menjajakan dagangannya. Berbagai jenis durian yang menggiurkan ia pajang sedemikian rupa agar menarik minat pembeli. Tidak lupa ia promosikan dengan gencar melalui getok tular maupun media promosi lain untuk menarik banyak pembeli. Ketika pembeli mulai berdatangan, ia akan berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan kepada mereka. Meladeni satu persatu dengan ramah dan sabar, lalu membantu pelanggan memilih durian yang sesuai dengan keinginan mereka, dan bahkan tidak jarang menawarkan penggantian ketika durian yang dibeli pelanggan tidak memuaskan. Hasilnya, tidak memerlukan waktu lama, dagangannya laris manis dan membuat nama lapaknya mulai masuk ke dalam daftar buruan para pecinta durian. Ya, melihat begitu besar potensi yang bisa ia dapatkan dari bisnis ini, ia tidak pernah setengah-setengah mengeluarkan segala kemampuan untuk membesarkan usahanya tersebut. Belum. Di mana itu, Pak? Dari awal saya itu ya di rumah. Dari awal saya di rumah karena saya terinspirasi di durian itu pinginnya gede, itu pinginnya apa ya, secara internasional, pingin saya ini. Jadi saya mau nggak mau hasil di durian itu saya larikan bikin lapak, bikin gudang kan itu. Saya menarik di durian itu, awal itu saya ya hobi. Dari awal itu saya hobi. Dan durian itu benar-benar kalau didalemi itu banyak cerita. Kalau durian itu banyak cerita itu, yang namanya buah durian, biarpun pohonnya itu banyak, rasa itu kalau di Pekalongan ini ya, citra rasanya itu masing-masing. Tergantung jenisnya. Juga iya, tergantung jenisnya. Ya kan kalau mau bisnis di durian itu, yang kayak saya dulu pingin mendalami di durian itu ya apa ya, kita harus mendalami benar-benar. Kalau masalah modal bisa dicari, Mbak. Kalau masalah modal, tapi kalau masalah minat atau enggaknya, kadang-kadang di durian apa ya, ada kerugian, nggak bisa dibicarakan sama relasi. Jadi itu tumpulnya di situ. Tapi kalau misalkan ada untuk kedepannya bisa dibicarakan kalau itu sama saya, sama rekan-rekan, itu insya Allah untuk kedepannya, jenjang kedepannya lebih bagus. Kalau durian itu setahun 4 kali turun, berarti 1 tahun dalam jangka 8 bulan itu ada terus.
1 tahun berarti turun buah itu nyampe 4 kali. Setahun 4 kali. Ya, Varietas durian di Lemah Abang ya, punya di Doro itu awal itu lokal. Jadi awal lokal. Jadi sekarang mah udah apa ya Mbak ya? Udah banyak varian-varian. Dari musangking, bawor, duri hitam itu udah pada produksi sekarang. Dan di lapak di Pak Bayhaki juga menyediakan itu? Banyak ya. Semua yang diburu itu semua. Kalau di bawor sama di musangking, di duri hitam, karena di sini masih keluaran, masih baru, masih awal. Ya kita permintaan dari reseller daerah itu belum mencukupi. Jadi larinya tetap ke lokal. Setelah melalui banyak rintangan, banyak jalan terjal yang dengan susah payah ia lalui, saat ini Pak Bayhaki bisa dibilang sebagai salah satu juragan durian terbesar di wilayah Doro, Kabupaten Pekalongan. Lapaknya yang cukup luas berada tepat di jalur strategis. Selama ngobrol dengan beliau, saya amati kios dagangannya nggak pernah sepi pembeli, datang dan pergi. Ada beberapa pembeli yang sedang sibuk bertransaksi dengan pegawainya. Ada pula yang sedang asik menikmati lezatnya durian unggulan yang baru mereka beli di kios milik Pak Bayhaki tersebut. Sementara di sisi lain, terlihat sebuah mobil pick-up terisi penuh dengan durian. Akan dikirim ke Jawa Barat, kata Ibu Kasti, istri Pak Bayhaki yang dalam keseharian selalu setia menemani suami dalam mengurus usaha mereka tersebut. Berkat usaha keras mereka selama ini, area pasar durian di bawah bendera Berkah Jaya Mandiri tidak hanya di wilayah Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya saja, melainkan sudah merambah ke kota-kota lain, bahkan luar pulau. Ya, usaha memang tidak pernah mengkhianati hasil. Kalau produk-produk dari BJM itu larinya ke Jakarta, ke Bandung, ke Purwakarta, itu yang barat ya, yang barat. Kalau yang timur itu Pasar Turi, terus Sidoarjo, terus Malang itu dari saya. Sejawa kalau bisa dibilang sudah dikuasai oleh Iya, BJM. sejawa. Iya. Bahkan udah terkenal, maksudnya kan untuk saya di durian itu udah pada mengenal saya semua. Dan rata-rata mereka selalu repeat order. Iya. Oke. Tandanya bahwa durian di sini memang kualitasnya tinggi ya. Iya. Ya. Apa yang membuat itu? Yang membuat itu karena harga saya relatif. Grosiran, jadi nggak terlalu mahal. Jadi teman-teman yang di daerah jualan itu nggak terlalu berat. Mencari keuntungan itu ya alhamdulillah. Kalau kesaat di durian itu, kalau perjalanan sama BJM itu insya Allah untuk jenjang kedepannya maju. Kalau pengiriman, kalau saya ini ya, kalau buat pengiriman itu saya pakai persentase. Karena budgetnya kan banyak, satu mobil kan 1.000 biasanya. Itu saya pakai garansinya itu pakai persentase. Toh itu dari 70% ke bawah, itu misalkan saya ngasih 70% garansinya. Dia bahkan kalau nggak ada nyampe 70%, berarti saya pembenahan gitu. Beda sama pengonsumsi di sini. Pengonsumsi ke saya sini, ke BJM sini, datang langsung sini udah pakai cicip. Oke. Jadi sebelumnya memang dilayani dulu seperti itu ya. Oke, bentuk pelayanannya. Bentuk pelayanannya saya pakainya cicipan. Ya kan karena saya di sini anak buah saya itu banyak, jadi
setan-setan saya itu semua ada bagian-bagian semua. Ada yang mengarahkan, entah itu mencari durian request, ada yang mintanya yang kuning, yang pahit manis, itu kan udah saya siapin di mana itu lokasinya, ntar tinggal ngambil, udah saya siapin, tinggal ngambil, dicoba. Jadi mereka tinggal datang, duduk manis, menikmati. Tapi jangan lupa bawa uang ya Pak. Iya. Kalau saya promosi terus promosi itu terus tiap sini musim ya saya promosiin terus. Karena apa? Durian di lokasi Pekalongan khususnya Ndoro, Karanganyar, Talun itu sekarang kan buka peluang usaha di durian itu semakin gede. Masalahnya dari awal saya kerja itu di putaran itu di Alba kan, di Albasia. Sekarang petani sekarang larinya ke durian. Masalahnya menjanjikan dengan adanya di durian itu. Kalau saya sih malah lebih suka, atau saya itu sama relasi saya misalnya atau teman-teman penjual, saya lebih senang kalau misalkan semakin Ndoro itu dikuasai durian, semakin banyak penjual itu saya nggak pantang kendor bahasanya. Malah saya justru menyepot dari awal. Jalur sini aja dulu sebelum ada saya nggak seramai ini. Setelah saya buka usaha di durian di pinggir jalan kayak ini, sekarang dari Dororejo nyampe Lemah Abang, alhamdulillah. Dalam kunjungan kami kali ini, selain bisa ikut mencicipi dan juga menikmati durian lokal unggul dan juga durian daging, kalau ini bentuk lain ya dari produk durian yang dijajakan di lapak Bayi Haki Durian, kami juga diajak untuk melongok ke salah satu lahan perkebunan durian milik Pak Bayi Haki yang terletak di Duku Dorowetan, tidak jauh dari lokasi lapaknya. Menempati lahan seluas 1 hektar, kebun durian tersebut ditanami sekitar 180-an pohon durian premium jenis bawor, musang king, dan duri hitam. 3 varietas durian unggul yang saat ini menjadi produk bestseller hampir di setiap pedagang durian dimanapun. Kita terinspirasi Mbak ya, awal terinspirasi dengan adanya perkebunan di daerah lain. Jadi saya sebagai di sini pengusaha durian, mana yang terbaik, mana yang hasil terbagus itu saya bolak-balik di durian itu kena itu yang namanya bawor, musang king, sama duri hitam. Itu lebih menjanjikan. Masalahnya usaha di durian ini per kilonya udah nilainya udah tinggi, per kilonya udah hampir ratusan ribu lah. Terus saya dari awal itu beli lahan 1 tempat 2 tempat itu aset saya larikan ke kebun durian. Kalau ini hampir 1 hektar. Saya tanemin 180 pohon. Kalau perawatan itu ya kita dengan pengalaman dari teman-teman, relasi, demi buahnya itu lebih manisnya dapat, kuningnya, oranye dapat, kita saring, jadi kena itu. Sekarang buah dari saya real 100% kuning. Lalat buah, musuh utama itu lalat buah. Lalat buah itu menjadikan buah bolong, jadi ada ulatnya di dalamnya itu
jadi petani jadi punya kerugian. Tapi semua itu alhamdulillah dengan adanya saya itu sharing ke teman-teman semua itu sekarang udah buahnya itu utuh. Berada di kebun durian itu, pandangan kami benar-benar dimanjakan dengan banyaknya buah durian siap panen yang bergelantung di masing-masing pohon. Pak Baihaqi mengaku sejauh ini ia tidak menemui kendala berarti dalam menanam dan juga merawat pohon-pohon durian itu. Selain ia telah sangat mengenal betul karakteristik dari masing-masing varietas tersebut, ia juga rajin berkomunikasi dengan sesama petani durian untuk sekedar sharing atau berbagi ilmu. Yang jelas, berkebun durian membutuhkan kesabaran dan perawatan yang konsisten. Dengan melakukan perencanaan yang baik dan memperhatikan kebutuhan tanaman durian, kita dapat menikmati hasil yang memuaskan dari kebun durian kita. Insya Allah. Untuk kedepannya saya di sini dijadikan di Lemabang itu jadi ketua paguyuban petani dan pedagang durian. Itu rencana untuk kedepannya itu dari tempat masing-masing itu rencana buat argowisata. Untuk tahun depan mungkin saya udah rencana untuk membangun kedepannya untuk argowisata. Oke, dipusatkan di Doro. Di Doro di Lemabang. Agrowisata tahun 2024 ya? Insya Allah. Awal saya dijadikan ketua paguyuban di Desa Lemabang itu rencana untuk kedepannya awal kita penanaman dari awal penanaman nyampe pembuahan, nyampe ntar kalau udah berbuah ada sistem di perdagangan itu kan ada jual beli itu semua ntar dihandle sama paguyuban semua. Untuk kedepannya saya di sini membuka pintu dengan rekan-rekan siapa saja yang mau sharing di durian itu keluh kesah di durian itu ntar biar tahu cara penjualan, cara melayani customer yang lebih yang lebih relevan lah. Intinya di Lemabang itu kan udah jadi sektor durian lokal maupun premium. Kalau support dari pemerintah itu udah mulai bermunculan. Kayaknya dari kemarin itu mau mengadakan festival contohnya itu ya dari Bapak Camat itu nyepot ke kita dan alhamdulillah saya izin waktu itu mau diadakan festival terbuka untuk umum dan itu disupport sama kepemerintahan daerah setempat. Ya, untuk berhasil seperti Pak Baihaqi dalam berbisnis durian, tentu saja dibutuhkan langkah-langkah yang matang, dedikasi, pengetahuan, adaptasi terhadap perubahan pasar, dan tentu saja pemahaman mendalam tentang industri tersebut. Dengan langkah-langkah yang tepat, bukan tidak mungkin Anda pun akan mampu menjadi seperti Ahmad Baihaqi, juragan durian sukses yang inspiratif, inovatif. Demikian peluang kali ini, saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa.